ini menyimpan banyak kisah dari masa lampau, bahkan sejak Belanda masih menduduki Batavia. Salah satu kisah yang tersohor dari kawasan ini adalah kisah soal cita rasa kulinernya. Yuk, ikuti saya mencicipi kuliner yang sudah ada sejak zaman kemerdekaan. Bang, pesan roti gampangnya 2 ya. Salah satu warung makan legendaris yang awalnya dijajakan di kawasan Cikini adalah Soto Betawi Haji Ma'ruf. Usaha Soto Betawi milik Haji Ma'ruf ini dirintis sejak zaman prakemerdekaan atau pada tahun 1940-an. Wow, pada era tersebut Haji Ma'ruf sang pelopor yang asli Betawi menjual soto buatannya dengan cara memikul berkeliling kawasan Cikini dan sekitarnya. Dari masa ke masa, setelah Indonesia merdeka pada 1945, soto Betawi itu ternyata tetap eksis loh hingga saat ini. Anyway, kini warung soto Betawi yang terkenal dengan cita rasa otentiknya sudah dikelola oleh generasi ketiga, Mufti. Menganggap masakan yang disajikan sebagai bagian dari budaya, ia pun enggan mengutak-atik resep dan masih mempertahankan resep soto Betawi yang sama dari sang kakek. Sebenarnya kalau bisa dibilang nih, kita ini kan resep dari zaman kakek sampai sekarang nggak pernah berubah kan. Nah, untuk santan susu pertama soto Betawi bisa dibilang ya Soto Ma'ruf lah pelopornya. Yap, rasa otentik kuah santan susu soto Betawi ini memang dicintai penikmatnya, termasuk Setio, yang sudah menjadi pelanggan selama belasan tahun. Di samping dagingnya itu empuk, terasa banget. Kemudian kuahnya ini, Mbak. Kuahnya ini agak istimewa ini kelihatannya. Belum pernah saya dapatin kuah seperti ini. Bukan hanya masyarakat umum, banyak tokoh dari masa ke masa yang terpikat oleh kenikmatan soto Betawi tersebut. Mulai istri Presiden pertama RI Soekarno, Fatmawati, keluarga Cendana pada era Presiden Soeharto, Presiden Gus Dur, hingga Presiden Jokowi. Biarpun nggak ditambah MSG atau penyedap, tapi rasa dari kuah soto Betawi ini tuh tetap gurih ya. Gurih dari rempah dan juga campuran santan susu yang khas. Nah, kalau Anda mencicipi soto Betawi Haji Ma'ruf ini, Anda bisa pilih isian daging atau jeroan. Dua-duanya sama nikmatnya. Diakui Mufti, konsistensi rasa membuat rumah makan ini tetap bertahan hingga saat ini. Kenapa Soto Ma'ruf bisa bertahan sampai sekarang? Karena kita tuh konsisten. Dari zaman dulu sampai sekarang rasa tidak pernah berubah gitu. Nah, Soto Ma'ruf ini kita bukan yang bilang yang paling enak, tapi kalau misalkan mau yang paling otentik ya ke Soto Ma'ruf. Gak cuma terkenal sama sotonya, rumah makan Betawi ini juga dikenal karena cita rasa satenya. Gurih dan empuk daging pilihan sate kambing atau sapi siap menemani soto Betawi yang Anda santap. Ngomong-ngomong soal sate, tahu nggak sih konon instruksi pertama Insinyur Soekarno pada saat menjabat sebagai presiden adalah minta dibakarkan sate ayam 50 tusuk. Bang, sate ayam 50 tusuk ya? Oke, mantap. Sate ayam 50 tusuk. Yap, konon itulah perintah presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, gak lama setelah dilantik sebagai presiden pada Agustus 1945. Bung Karno itu bercerita ini berkaitan dengan beliau mendiktekan gitu ya, cerita-cerita kepada Cindy Adams di dalam bukunya yang terkenal sebagai Penyambung Lidah Rakyat itu. Dikisahkan dalam buku bertajuk Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adams, kala itu PPKI melantik Soekarno dan Hatta dalam acara yang sangat sederhana, tanpa kirap atau pesta perayaan. Abis dilantik nih, Presiden Soekarno yang memilih pulang berjalan kaki ke rumahnya, tiba-tiba terhenti saat melihat seorang penjual sate ayam di pinggir jalan. Bung Karno yang meminta dibakarkan 50 tusuk sate, lantas menyantapnya langsung di tempat hingga habis. Berbagai sumber menyebut kala itu proklamator kita menyantap satenya langsung di pinggir jalan, bahkan dekat dengan selokan. Nah, momen menyantap habis sate ayam yang dipesannya seolah jadi cara Bung Karno merayakan pelantikannya dengan cara yang sederhana. Sate ayam.
Kesederhanaan proklamator kita juga tercermin dalam pilihan makanan yang jadi favoritnya. Sejarawan Rusdi Hussein menyebut sayur lodeh menjadi salah satu masakan kesukaan Bung Karno loh. Bung Karno itu besar di kota Surabaya. Dia tahu kan makanan Surabaya apa ya dan sebagainya. Tetapi ketika dia pindah ke Bandung, dia memiliki lidah yang cocok dengan makanan-makanan daerah Jawa Barat. Salah satu yang menarik adalah sayur lodeh. Mencicipi kuliner yang udah eksis sejak zaman pra-kemerdekaan membuat saya seperti kembali ke masa lampau. Meski masih dalam kondisi yang tak seleluasa kini, faktanya soal lidah dan rasa, selera rakyat dari masa ke masa tak jauh berbeda. Soto Betawi dan sate jadi contoh nih bagaimana santapan yang tetap dicintai hingga saat ini. Nabila Putri, Winri Hawadis, Jakarta.